Gue ingat banget, dulu ada satu perempuan yang buat gue tertarik sama dia. Perempuan itu siswi baru di sekolah gue. Dia pindahan dari Kalimantan. Waktu dia perkenalan di kelas gue lagi tidur. Tapi gue dengar suara dia ngenalin diri. Nama dia Alana. Katanya panggil aja Ana. Gue dengar kata guru gue, duduk aja Ana di kursi yang kosong. Tiba-tiba Alana duduk di samping gue. Meskipun gue tidur, gue ngerasain aroma parfumnya menyengat banget. Harum vanila gitu. Jam pelajaran pun tiba. Di situ gue langsung bangun. Si perempuan di samping gue ini ngajak ngejabat tangan gue. Di situ gue bodoh banget, nggak hiraukan dia. Gue tetap fokus nyatat materi yang diajarkan guru gua. Istirahat pun tiba. Oh iya, gua mau sedikit kasih tahu dulu. Gua sekolah itu kalau istirahat nggak kayak anak-anak yang lain ke kantin, makan, atau main game di kelas. Gua milik crop top sekolah gua dan bawa bekal yang udah gua masak dari rumah. Jadi waktu istirahat gua langsung aja ke lantai 4 rooftop sekolah gua. Di situ menurut gua enak pemandangannya, ngeliatin anak-anak main bola sambil gua makan. Ya walaupun ini rooftop kadang-kadang pintunya dibuka, kadang-kadang juga ditutup sama penjaga sekolahnya. Kalau kalian nanya, "Bang, lu nggak ada temennya di sekolah?" Ada, gua ada temen tapi beda kelas. Yang sekelas juga ada, tapi nggak terlalu akrab. Nggak lama kemudian teman yang beda kelas gue sebutin tadi nyusulin gue ke rooftop. Sebut aja namanya Iki. Si teman gue ini datang-datang langsung ngerebut kotak makan gue. Ya gue udah biasa sih, nggak kaget lagi. Tiba-tiba dia nanya, di kelas lu ada murid baru ya Daw? Gue denger-denger cantik tuh murid baru. Siapa sih namanya? Tiba-tiba mulut gue ngomong, Alana. Nama dia Alana. Dalam hati, ngapa gua ngomong gitu anjir? Nggak sadar banget. Temen gua kaget lah. Tumben lu hafal nama perempuan. Biasa lu bomat gitu alias bodo amat. Langsung aja gua alihin pembicaraan. Udah cepet habisin tuh bekal. Banyak ngomong banget lu. Makan tinggal makan juga. Jam istirahat pun sudah selesai. Gua masuk ke kelas. Saat gua menuju ke kelas, gua lihat murid baru tadi di ruang penyiar radio. Gua kepo dong. Gue intip aja dan nggak sadar gua bilang cantik. Apa sih dalam hati gua? Si Alana sadar dengan kehadiran gua di situ. Dia langsung ngomong, ada Arda. Gua langsung ngomong, kelas sudah dimulai. Oh iya, katanya, ayo masuk kelas bareng. Gue kaget dong, si Alana ini tiba-tiba narik baju gue kayak anak kecil yang dimarahin sama ibunya. Saat itu gue sama Alana pun masuk ke kelas bareng dan ke tempat duduk gue dan si Alana. Pulang sekolah pun sudah tiba. Gue berjalan ke tempat parkir. Oh iya, gue ke sekolah itu naik sepeda karena dekat aja sama komplek rumah gue. Kalau bawa motor kayak ribet aja sih, mending sekalian olahraga naik sepeda. Di saat gue menaiki sepeda, tiba-tiba ada yang manggil gue. Arda, siapa ya kira-kira yang manggil gue? Dan ternyata lanjut part 2. Ini lanjutan part 2 dari cerita Alana dan gue. Ternyata yang manggil gue di parkiran tadi itu adalah Alana. Gue di situ nggak nyangka banget. Wah, jadi grogi gue. Jadi gue jawab aja, iya Alana, kenapa ya? Lu pulang sendirian aja, kata Alana. Iya nih, sendirian aja, naik sepeda. Lagian dekat aja kok rumah gue. Dari sekolah, itu di kompleks sebelah rumah gue. Kata Alana, oh alah, iya deh. Kalau gitu gue duluan ya, udah dijemput gue. Di situ gue tiba-tiba nanya, Alana, udah dijemput ya? Dijemput sama siapa? Rumah lu di mana emangnya? Buset dah dalam hati gue. Ini pertanyaan banyak banget. Di situ Alana ketawa. Gue tanya, kenapa ketawa Alana? Lu lucu banget Daw, nanya satu-satu dong, kok kayak orang khawatir gitu. Gue malu banget di situ, nggak tahu dah ini pipi semerah apa. Jadinya gue langsung aja cabut. Gue duluan ya Alana. Di situ Alana ngomong, loh Daw, kok tiba-tiba? Ini gue belum jawab loh. Di situ gue langsung pergi aja, soalnya gue udah malu banget. Gue pergi sambil ngomong, gue duluan ya Alana, dadah, sambil gue lambaikan tangan. Sampainya gue di rumah, gue langsung baring ke kamar sambil megang dada gue. Ini kenapa cepat banget berdetaknya ya? Apa gara-gara tadi dipanggil Alana waktu di parkiran? Udahlah, gue mau mandi, makan, terus olahraga. Di sisi lain, Alana udah sampai di rumah. Dia juga senyum-senyum sambil mikir, lucu juga Ardau tadi waktu di parkiran pas ngomong seperti orang khawatir. Tapi bohong, itu cuma mimpi gue aja. Ternyata gue nggak sempat mandi, makan sama olahraga. Gue keburu ketiduran, terus ke mimpi Alana cuy. Nah karena gue mau tampil ganteng besok di depan Alana, gue berniat mau ke barbershop buat potong rambut. Setelah gue potong rambut, gue udah di rumah sambil ngaca, wah ganteng juga gue gini. Langsung tidur, gak sabar buat besok ketemu Alana. Keesokan harinya gue berangkat sekolah. Kali ini gue naik motor Vespa Matic gue. Oh iya, kenalin, Vespa Matic gue namanya Gatot, gagah dan berotot. Nah sampainya di sekolah gue langsung masuk ke kelas. Ternyata Alana belum datang nih. Sampai bel bunyi, Alana juga belum datang. Dan ternyata ada sapam masuk ke kelas gua nganterin surat. Dan itu suratnya dari Alana, katanya dia sedang sakit. Yah, gua udah rapi-rapi gini tapi Alananya sakit. Gimana kalau gua jengukin aja ya si Alananya? Nah, sepulang sekolah gua ke kantor guru buat nanyain di mana rumahnya Alana. Akhirnya gua tahu rumahnya. Oh iya, gua ke rumah Alana ngajak teman gua si Iki. Nah, gua tanya nih si Iki, Ki, biasa kalau orang sakit dibawain apa ya? Iki ngejawab, dibawain seblak terus makaroni pedas sama mie samyang. Gua jawab lah, emang iya itu ya? Kata Iki, ya enggak lah Ardau yang ganteng. Ya dibawain buah-buahan dong. Oke deh, ayo temenin gua beli buah-buahan. Sampai di toko buah, gua langsung ambil buah durian, buah salak sama buah pisang. Kata Iki, lu pikir ini kita mau liburan, lu bawa buah durian? Ini kita datangi orang sakit Ardau. Dimana-mana ya dibawain apel, anggur, pir. Ya kali durian sama salak. Aduh, gak paham lagi aku sama kamu Daw. Oh alah gitu ya Ki.
Nah setelah beli buah, gue sama Iki OTW ke rumah Alana. Sesampainya di rumah Alana, lanjut part 3. Ini part 3 lanjutan cerita Alana dan gua. Waktu sampainya di rumah Alana, wah bagus banget rumahnya kata Iki. Iya juga ya Ki. Nah itu ada bel, gua pencet dulu Ki, lu tunggu di situ aja. Setelah memencet bel, keluarlah seorang perempuan yang gua kira ini kakaknya si Alana. Soalnya kayak masih umur 20-an. Gua tanya dong, permisi kak, apa betul ini rumahnya Alana? Iya betul dek, kata si kakak ini. Dan ternyata, oh iya dek, saya ini ibunya Alana bukan kakaknya. Gua sama Iki di situ bertatapan muka. Kaget dong, ibunya Alana cuy ternyata. Jadi di situ gue minta maaf dan salim sama calon ibu mertua gue ini. Waduh maaf bu, saya kira kakaknya Alana. Soalnya ibu cantik banget seperti masih muda. Ibu Alana ngejawab, wah bisa aja kamu dek. Oh iya kalian berdua siapanya Alana ya? Oh iya bu, kenalin saya Ardau dan ini Iki. Kami berdua teman sekelasnya Alana bu. Kami dengar tadi Alana nggak masuk kelas dikarenakan sakit. Jadi niatnya kami mau menjenguk Alana bu. Apakah Alananya ada di rumah? Kata ibu Alana, oh alah kalian ternyata teman baru Alana yang diceritakan tadi malam ya. Di situ gue kaget dong. Wah emang iya bu, Alana nyeritakan teman barunya? Iya dia nyeritakan, tapi kok nggak ada perempuannya ya? Oh iya bu, Alana kan murid baru, mungkin belum begitu kenal. Kalau saya karena duduk sebangku sama Alana bu. Oh alah jadi gitu ya, kata si ibu Alana ini. Ayo sini masuk, saya antar buat ngejenguk Alana. Baik bu, tapi sebelumnya ini kami bawakan sedikit buah-buahan buat ibu dan Alana. Kata ibu Alana, wah jadi ngerepotin, kalau bisa tiap hari ya nak. Waduh bu, nggak ngerepotin sama sekali, bisa aja kok bu, saya anterin tiap hari asal ibu ngerestuin saya sama Alana. Gua di situ ngomong pelan banget. Kata ibu Alana, apa nak? Nggak kedengaran. Gua jawab, nggak apa-apa kok bu. Kata ibu Alana, ayo sini masuk. Nah itu Alananya lagi baring. Alana, ini ada teman kamu nih mau ngejenguk. Gua dan Iki akhirnya bertemu Alana yang sedang lemas dan pucat. Tiba-tiba gua ngomong, hai Alana, gimana keadaan kamu? Tambah sakit nggak? Di situ gue disentul sama Iki. Di mana-mana pertanyaannya gimana, udah sembuh nggak? Kok malah gimana keadaan kamu tambah sakit nggak? Gue jawab, oh alah iya maaf Ki. Hehehe. Di situ tanpa sadar Alana tertawa pelan. Lucu banget sih kalian berdua. Terima kasih ya udah ngejenguk gue, udah buat gue ketawa juga. Dan makasih juga ini buah-buahannya. Gue dan Iki ngejawab sama-sama Alana, semoga cepet sembuh ya. Tiba-tiba keheningan pun terjadi. Gue bingung mau ngomong apa. Jadi gue langsung nyeletuk aja. Oh iya Alana, tadi ada cerita lucu loh di kelas. Masa kantin sekolah kita kedatangan topeng monyet? Kata Alana, lah emang boleh ya masuk topeng monyet ke sekolah? Iya boleh Alana, ini di sebelah gua monyetnya sekarang. Tiba-tiba gua disetul lagi sama si Iki. Enak aja lu Dau, ganteng-ganteng gini dibilang monyet. Di situ gua mau minta nomor WA-nya si Alana. Alana, gua boleh minta nomor WA lu nggak? Kata si Alana, boleh banget Dau, sini HP lu. Wah gua seneng banget dong di situ. Makasih ya Alana. Oh iya Alana, udah sore nih kami pulang dulu ya. Semoga lu cepat sembuh. Kata Alana, makasih ya Dau, Ki, udah ngejenguk gua. Nah sebelum gua pulang, gua samperin Alana buat ngasih sesuatu ke Alana. Setelah gua kasih sesuatu, gua langsung bergegas buat pergi. Dan tiba-tiba tangan gua ditahan sama Alana. Gua berbalik di situ dan Alana ngomong, makasih ya Dau buat hari ini, sambil tersenyum manis. Ternyata sesuatu yang dikasih Ardau ke Alana tadi itu lanjut part 4. Ini part 4 lanjutan cerita Alana dan gua. Sesuatu yang dikasih Ardau ke Alana tadi itu ternyata surat, dan di dalamnya ada gelang lucu dan foto Alana waktu di penyiar radio sekolah. Yang nggak tahu itu kejadian pas apa, itu ada di part 1 ya. Pertemuan kedua Alana dan Ardau di ruang penyiar radio. Setelah Ardau keluar pintu kamar, Alana ngebuka hadiah dari Ardau. Alana pun tersenyum lagi di situ. Oh iya, waktu itu gue cari akun ML dan FF murah terpercaya ada di ffstore_juju. Coba cek IG-nya. Gue dan Iki pun pamit kepada ibunya Alana buat pulang. Di situ gue pulang sambil tersenyum mengingat kejadian gue udah berhasil ngedapatin nomor Alana, dan ditambah lagi tangan gue dipegang oleh Alana. Wah ini jantung berdebar kencang banget. Mungkin pada saat itu gue adalah orang yang paling bahagia di dunia. Sesampainya gue di rumah, gue langsung mandi dan sholat maghrib. Lalu gue bersiap untuk mengirim pesan ke Alana. Tapi gue bingung, gue kirim apa ya? Apa gue bilang gue udah sampai di rumah? Lah, tapi emangnya gue siapa ngabarin begitu? Pacar aja bukan? Lebih tepatnya calon pacar. Oh, gue chat gini aja. Save nomor WA gue ya Alana. Oke, udah terkirim. Saatnya menunggu balasan si Alana. 1 jam, 2 jam, 3 jam pun berlalu. Pesan gue belum juga dibalas oleh Alana. Pada saat gue mau tidur, tiba-tiba ada yang nelpon. Dan ternyata itu Alana. Yang awalnya gue ngantuk, tiba-tiba jadi segar kembali. Gue berdehem dulu supaya suara gue seperti cowok teleponable gitu. Assalamualaikum Alana. Dan ternyata yang ngejawab ibunya Alana, yang katanya, ini siapa ya ngirim pesan ke anak saya? Gua dengan gugup ngejawab, ini saya Ardau bu, yang ngejenguk Alana barusan. Oh alah, ini anak ganteng yang tadi itu ya. Tunggu bentar ya, saya kasih HP-nya ke Alana. Soalnya Alana tadi habis makan. Ibunya Alana pun memanggil Alana. Ini teman kamu, kata Alana. Teman Alana siapa bu? Itu loh yang ganteng ngejenguk kamu tadi. Alana pun langsung mengambil HP itu dan bergegas ke kamar. Yang gua dengar, hati-hati Alana, pelan-pelan ke kamarnya, kata si ibu Alana. Nah di situ Alana berkata, halo, ini Ardau ya?
Halo Alana, iya ini gua Ardau. Oh iya, assalamualaikum Alana. Kata Alana, waalaikumsalam Ardau. Gua ngejawab, gimana keadaan kamu, udah sehat nggak? Dalam hati gua, ini mulut udah aku kamu aja. Ah nggak apa-apa dah, kata gua mah. Alhamdulillah udah lumayan enakan Dau. Ini kayaknya berkat kamu jengukin tadi deh. What? Alana tadi nyebut kamu? Nggak salah denger nih gua. Ucap gua dalam hati. Tiba-tiba Alana ngomong, halo Dau, halo. Gua kaget dan refleks ngejawab, iya Alana cantik. Kata Alana, hah? Cantik? Gue langsung matiin itu telepon karena aduh, gue kok bisa keceplosan gini sih? Gimana nih ya? Tiba-tiba ada pesan dari Alana. Katanya gini, kenapa teleponnya mati Dau? Kamu nggak apa-apa kan Dau? Dan mata gue melotot. Real dong, Alana manggil gue kamu lagi. Di situ gue ngebalas pesan Alana. Nggak apa-apa Alana, tadi HP gue tiba-tiba mati sendiri. Terus gue kirim lagi pesan ke Alana. Kamu tidur ya Alana, sampai jumpa di sekolah besok kalau kamu udah sehat. Alana pun ngebalas pesan gue. Makasih ya Dau. Good night katanya. Wah, sumpah di situ gue jungkir balik saking senengnya diucapin Alana good night. Gue langsung tidur sambil ngomong dalam hati sampai ketemu di mimpi gue Alana. Keesokan harinya gue bangun dan mandi untuk bersiap-siap sekolah. Gue langsung sarapan dan tiba-tiba ada pesan dari Alana. Ardau, hari ini aku ke sekolah. Gue balas pesan itu. Wah, akhirnya sampai ketemu di kelas ya Alana. Gue cepet-cepet abisin sarapan dan langsung bergas ke sekolah. Tibanya di parkiran ada yang ngagetin gue. Ternyata Alana. Wah, Alana ngagetin aja. Kata gua, ayo kita masuk kelas Alana. Bel masuk kelas pun tiba. Pada saat jam pelajaran, di situ gua nulis untuk ngajak Alana jalan seperti makan dan nonton bioskop bareng. Setelah itu gua bikin jadi pesawat dan nerbangin surat itu ke Alana. Kata Alana sambil berbisik, apa itu Dau? Kata gua, buka aja Alana. Di situ Alana pun ngebaca, juga ngebalas nulis surat dan ngelempar itu surat ke gua. Dan kalian tahu apa isi tulisan suratnya? Lanjut part 5. Ini part 5 lanjutan cerita Alana dan Ardau. Dan mungkin juga ini adalah part terakhir. Jadi surat balasan dari Alana itu isinya adalah, gua bakal terima ajakan lu makan dan nonton bioskop bareng, asal nilai UAS lu lebih tinggi dari gua. Sedangkan dalam hati gua waktu baca itu surat balasan, wah gimana bisa? Gua aja selama ini selalu ranking terakhir. Gimana caranya gua bisa lebih tinggi nilainya dari Alana ya? Jadi gua iyain aja persyaratan dari Alana. Karena UAS sekolah gua bakalan diadakan esok hari. Malamnya di rumah gua belajar dan belajar. Hingga selesai sholat subuh pun gua belajar. Pagi hari pun tiba. Gua sarapan dulu bersiap untuk pergi ke sekolah untuk melakukan perang, yaitu ujian akhir semester. Gua udah siapin semua dari batin dan juga gua lagi percaya diri. Sebelum gua berangkat, gua baca doa dulu. Dan tibanya di sekolah karena masih ada waktu 15 menit sebelum ujian tiba, gua belajar lagi di situ. Bel pun berbunyi, menandakan ujian akan segera dimulai. Setelah lembar soal dan lembar jawaban di meja gua langsung membaca teliti soal demi soal. Dalam hati gua, waduh, ini soal kok nggak muncul seperti yang gua pelajari tadi malam ya? 1 jam pun berlalu. Tiba-tiba, murid-murid selesai satu persatu. Sedangkan gua masih ada 15 soal belum terjawab. Waktu menunjukkan 5 menit lagi selesai. Menit demi menit terlewati. Dan gua masih aja tinggal 10 soal. Dan sisa 1 menit gue langsung aja asal-asalan sambil membaca doa di tiap soal. Teng, ujian pun sudah selesai. Akhirnya selesai juga. Gue jadi gak yakin dah dapat nilai lebih tinggi dari Alana. Tiba-tiba Alana nanya, gimana Dau ujiannya? Bisa aja kan? Yakin dong lebih tinggi dari gue. Kalau gak lebih tinggi kita gagal deh jalan dan nonton bioskop bareng. Gue pun ngejawab, semoga aja lebih tinggi dari Luna. Hehehe. Gue langsung pulang ke rumah. Masih dengan keadaan cemas. Apa bisa ya nilai gue lebih tinggi dari Alana? Keesokan harinya pun tiba, nilai ujian sudah keluar dan dibagikan sesuai namanya masing-masing. Tiba-tiba Alana bersorak, yeay nilai gue 99. Gue merasa putus asa dari situ. Dah lah, gak mungkin banget gue bisa lebih tinggi dari Alana. Di situ gue mengintip nilai gue dan tiba-tiba Alana menghampir gue. Dau, kayaknya nilai lu gak bisa ngelebihin nilai gue dah. Dan kita gagal jalan dan nonton bioskop bareng. Gue ngejawab, kata siapa kita gagal jalan? Nih gue sodorin lembar hasil UAS gue. Alana mengambil lembar ujian gua dan melotot. Wah Dau, lu dapat 100. Di situ gua langsung loncat-loncat kegirangan. Yeay, kita jadi jalan Alana. Gua udah gak sabar. Gimana nak, pulang sekolah jadikan kita jalan dan nonton. Karena lu udah ngalahin nilai gua tepati janji gua. Ayo pulang sekolah ini ya. Jemput aja di rumah gua. Sepulang sekolah gua bersiap untuk jalan bareng Alana. Rencananya hari ini gua mau nembak Alana. Semoga aja diterima sama Alana. Gua langsung aja ngejemput Alana. Tibanya gue di rumah Alana, gue izin dulu ke ibunya Alana buat ngajak Alana jalan. Assalamualaikum Bu, saya izin ya hari ini mau ajak Alana keluar. Kata ibunya Alana, iya hati-hati ya nak, dijaga tuh Alana jangan sampai lecet. Oke siap ibu yang cantik kata gue. Tibalah gue di mall dan rencananya kita mau makan dulu karena udah lapar. Setelah makan gue sama Alana nonton bioskop. Di dalam bioskop gue ngomong sama Alana,
"Nak, gue boleh ngomong bentar nggak sama lu?" Sambil gue nanyanya berbisik. Kata Alana, "Mau ngomong apa, Dau?" Gimana ya, Nak, gue jelasinnya. Karena gue nggak berani ngomong, gue buka HP aja di situ. Gue kirim pesan ke Alana dan mengatakan, "Nak, gue suka sama lu. Lu mau nggak kita lebih dari teman?" Dalam hati gue, coba kalian pikir, padahal gue sama Ana bersebelahan cuy, tapi gue malah ngechat dia. Alana pun gue lihat membuka HP-nya. Kata Alana, "Maaf Dau, kayaknya gue nggak bisa." Gue di situ langsung menundukkan kepala gue dan berkata, "Hehehe, nggak apa-apa Kona, mungkin kita masih bisa berteman seperti sebelumnya. Dan gue rasa kita masih kecepatan dan lu pasti juga kaget." Tiba-tiba kata Alana, "Dau, coba lihat gue dulu." Gue di situ nggak bisa banget ngelihat Alana. Kata Alana, "Cepat lihat dulu." Gue langsung ngeliat Alana, dan Alana malah menampakkan HP-nya yang bertulisan, "Nggak bisa nolak Dau." Kata gue, "Hah? Seriusan, Nak? Lu nggak bohong?" Gue langsung teriak sambil berkata, "Yes!" Dan semua orang pada ngeliatin gue malu banget di situ. "Makasih ya, Nak, udah nerima gue." Kata Alana, "Jaga gue ya Dau, kita sama-sama terus." Setelah kejadian itu, 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan hubungan gue berjalan lancar sama Alana. Sampai di suatu hari gue ke rumah Alana. Gue niatnya mau ngajak dia jalan bareng keluarga gue, tapi kok kelihatan rumah Alana sepi banget ya. Gue pencet tuh bel terus-terusan dan manggil, "Assalamualaikum Alana, Ibu." Tiba-tiba ada tetangganya, "Mas, nyari siapa ya?" "Ini Bu, orang rumah yang di sini kemana ya?" "Oh alah Mas, barusan aja tadi pagi mereka pindah keluar kota. Katanya jam 11 ini penerbangannya. Mungkin sekarang masih belum terbang." Di situ gue kaget dong. Cepat-cepat gue buka HP buat menghubungi Alana dan ibunya sambil gue bergegas pergi ke bandara. Tapi sebelum itu tetangga tadi nyerahin surat dari Alana ke gue. Di dalam perjalanan nomor Alana dan ibunya sama sekali nggak aktif. Setelah gue tiba di bandara, ternyata pesawat yang ditumpaki Alana udah berangkat. Di situ gue lemas banget. Gue langsung buka isi surat itu dan isinya begini. "Hai orang yang paling gue sayang. Mungkin saat kamu baca surat ini, aku udah nggak di samping kamu. Aku minta maaf ya harus pergi seperti ini. Karena ada satu hal yang gak bisa aku jelasin. Makasih banget ya Dau, 3 bulan ini kamu udah nempatin janji kamu buat jaga aku. Dan mungkin juga aku yang mengingkari janji buat sama-sama terus. Dan faktanya aku malah ninggali kamu seperti ini. Mungkin hubungan kita cukup sampai di sini Dau. Kamu sehat-sehat terus ya. Semoga bisa dapat yang lebih baik dari aku. Selamat tinggal orang yang kusayang. Salam dari Alana Aletia Putri." Di situ gue terpaku dan gak bisa berkata apa-apa lagi. Gue menangis di bandara. Dalam hati gue, "Kamu bohong Nak, kamu ingkari janji kita buat harus sama-sama terus. Padahal aku udah bahagia banget dalam 3 bulan ini. Dan hari ini kamu mengubur kebahagiaanku cuma dalam sehari. Mungkin hanya hitungan jam kamu mengubur dalam-dalam kebahagiaanku." Gua pulang naik taksi dan motor gua tinggal di bandara. Gua takut gak fokus di perjalanan pulang kalau naik motor. Sampainya di rumah, gua langsung ke kamar dan masih gak nyangka hubungan gua dan Alana berakhir seperti ini. Skip 5 bulan kemudian, tepat hari kelulusan gua tanpa adanya seorang Alana. Gue masih juga termenung dan masih belum bisa melupakan Alana. 3 bulan kemudian gue udah bisa melupakan Alana, orang yang gue anggap rumah sekaligus kebahagiaan gue. Bukannya gue benci sama dia, tapi salah satu bisa melupakan dia, gue harus bisa membenci orang itu. Besoknya gue daftar di salah satu universitas di kota gue. Saat pendaftaran gue masih gak nyangka. Gue bertemu wajah yang dulu paling nyaman gue tatap, kini menjadi wajah yang paling gue hindari. Dan ternyata gue satu universitas sama orang yang paling gue benci dan gue hindari. Sekian cerita gue dan Alana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai part 5, yaitu part terakhir kisah gue dan Alana.